Oke, kita akan masuk dari agenda pembahasan ini, di mana agenda pembahasan ini terbagi menjadi 4, yaitu konsep dasar, sifat dan teori, perhitungan, dan kurva dan kesimpulan. Bagian pertama itu adalah konsep dasar yang membahas asal kata, arti, dan asumsi fungsi produksi ekonomi jangka panjang, yang dimana ini semua faktor produksi berupa tenaga kerja, lahan, dan pupuk. Dan di mana ini bersifat tetap dan tidak ada yang bersifat tidak tetap. Kedua itu adalah sifat dan teori, yang dimana menjelaskan kurva isoquant, yang dimana itu menjelaskan garis kombinasi antara input yang menghasilkan jumlah produksi yang sama, dengan menjelaskan juga serta hubungan input terhadap produksi, ciri-ciri kurva, dan menjelaskan aturan dari teori ekonomi produksi. Ketiga itu adalah perhitungan, yang dimana perhitungan MRTS atau tingkat substitusi teknik marginal, yang menjelaskan seberapa banyak input yang dikurangi jika menambahkan unit input yang menghasilkan hasil yang tetap. Keempat itu adalah kurva dan simpulan, yang dimana ini membuat kurva isoquant dengan hasil dari pembahasan atau dari keputusan dari hasil pembahasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari isoquant, di mana isoquant ini merupakan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua faktor atau lebih dengan menghasilkan output yang sama. Di sini kita bisa lihat kurva dari isoquant itu, di mana di sini pertama itu input X1 yang berisikan pupuk fosfat atau tenaga kerja, di mana menunjukkan bahwasanya kurva ini menghasilkan output sebanyak 100. Dan yang kedua itu ada kurva yang berwarna orange, di mana kurva tersebut menunjukkan output dengan berisikan 200. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi dan etimologi. Apa itu isoquant? Isos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama atau equal, dan quant itu adalah singkatan dari quantity yang berarti jumlah atau kuantitas. Secara konsep isoquant atau sering disebut dengan juga isoproduk atau kurva indiferensi produksi adalah sebuah kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi penggunaan dua jenis faktor produksi atau input variabel yang akan menghasilkan jumlah output yang sama atau konstan. Baik, kita akan masuk di bagian teori produksi dua input, yang terbagi menjadi dua, yaitu analisis jangka panjang ini adalah berupa sebuah faktor produksi yang bersifat bisa diubah, yang dimana produsen bebas memilih kombinasi input agar bisa mendapatkan biaya produksi yang paling efisien. Kedua itu substitusi faktor produksi, yang dimana input ini yang bisa menggantikan input lain dengan tidak mengurangi hasil produksi, yang dimana contohnya itu adalah pupuk fosfat yang digantikan dengan kalium, tenaga kerja dengan mesin, yang dimana intinya itu bisa digantikan asalkan menghasilkan produksi yang sama. Yang di sini saya akan menjelaskan sifat utama kurva isoquant. Yang pertama itu ada cembung ke arah titik origin. Kurva isoquant berbentuk cembung ke arah titik 0 karena MRTS yang semakin menurun. Yang kedua itu mempunyai kemiringan negatif atau kurva miring dari kiri atas ke kanan bawah, menggambarkan substitusi tumbal balik antar input. Yang ketiga itu tidak saling berpotongan. Setiap garis mewakili satu tingkat output yang unik dan terukur secara kardinal. Yang keempat itu adalah skala output lebih tinggi atau semakin jauh kurva dari titik pusat atau origin, semakin besar volume produksi yang dihasilkan. Baik, kita akan masuk bagian yaitu formulasi matematis, yang dimana produksi ini dengan menggunakan dua jenis input variabel yang dapat ditulis sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah fungsi produksi dasar, yang dimana dengan rumus Q sama dengan F di dalam kurung K, L, yang dimana Q itu adalah jumlah barang yang dihasilkan dan K itu modal ataupun alat, sedangkan L itu adalah tenaga kerja, yang dimana rumus ini digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hasil yang dapat digabungkan
dalam modal dan tenaga kerja. Kedua itu adalah untuk merumuskan persamaan garis kurva isokuat, fungsi tersebut diinversikan untuk menyatakan kebutuhan input X2 terhadap X1, yang dimana rumusnya itu adalah X2 sama dengan F-1 dalam kurung X1, Y, yang dimana persamaan isokuat ini adalah bentuk kebalikan dari fungsi awal, yang dimana untuk menghasilkan produksi tetap yaitu Y, rumusnya itu menghitung berapa banyak input X2, yang dimana jika jumlah input X X1 sudah ditentukan. Baik, berikutnya kita masuk ke studi kasus produksi jagung, di mana kita lihat di sini pertama itu merupakan pupuk fosfat atau X1 menghasilkan 10, dan yang kedua itu pupuk kalium menghasilkan 60, di mana walaupun jumlah pupuknya berbeda, output yang dihasilkan itu tetap sama 100. Berikutnya juga di sini pupuk fosfatnya itu 20, dan pupuk fosfatnya di sini dia 30, di mana jumlahnya berbeda akan menghasilkan output yang sama yaitu 100. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang teori substitusi marginal atau MRS. Marginal rate of substitusi atau MRS atau disebut juga sering MRTS itu mengukur jumlah input X1 yang harus dikorbankan untuk menambah satu input X1 agar tingkat output yang dihasilkan tetap sama. Rumusnya itu seperti ini ya guys. Rumusnya seperti ini. MRS X1 dan X1 X2 sama dengan delta X2 dibagi delta X1. Sedangkan hukum MRS semakin menurun, nilai MRS selalu bertanda negatif karena hubungan substitusi yang berlawanan arah atau slope negatif. Seiring dengan bertambahnya penggunaan input X1, jumlah input X2 harus dikorbankan, maka akan semakin berkurang nilai diminishing returns-nya itu. Nah, selanjutnya dalam penjelasan ini kita menghitung tabel dari MRS studi kasus jagung ya guys. Yang pertama itu saya mau menjelaskan dari mana dapatnya nilai delta X1 ini. Nilai delta X1 ini kita dapat dari fosfat pada X1. 20 dikurang 10 hasilnya 10, 30 dikurang 20 hasilnya 10, 40 dikurang 30 hasilnya 10. Terus dari mana kita dapat nilai delta X2 itu? Nilai delta X2 itu kita dapat dari X2 kalium. 30 dikurang 60 min 30. 18 dikurang 30 hasilnya min 12. 14 dikurang 18 hasilnya min 4. Terus dari mana kita mencari nilai MRS itu? Rumusnya ada di sini. MRS X1 X2 sama dengan delta X2 per delta X1. Untuk mencari nilai min 3 nya itu dari min 30, kan delta X2 min 30, delta X1 nya 10, terus min 30 dibagi 10 hasilnya min 3. Min 1,2 itu dari mana? Sama seperti yang tadi, delta X2 dibagi delta X1. Delta X2 nya min 12 dibagi 10 hasilnya min 1,2. Baik, selanjutnya kita masuk ke bentuk kurva perhitungan tabel MRS yaitu kasus jagung, di mana di sini itu merupakan X1 atau pupuk fosfat, dan yang di lurusan ini merupakan pupuk kalium atau X2, di mana yang pertama itu terdapat pada titik A, yang dimana 10 itu merupakan dari X1 dan 60 itu merupakan dari X2. Selanjutnya itu juga ada titik B, di mana 20 itu terdapat pada titik X1 dan 30 itu terdapat pada titik X2 dan selanjutnya. Kita bisa melihat bahwasanya perbedaan dari input produksi akan menghasilkan output yang sama yaitu 100. Di sini kita lihat bahwasanya titik MRS itu bersifat cembung. Kenapa kurva itu bersifat cembung? Karena kurva ini menunjukkan jumlah kalium yang bisa dikurangi ketika fosfat ditambah 1 unit tanpa mengubah output. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan dan poin penting nih guys. Yang pertama itu efisiensi alokasi input.
Pemahaman mengenai kurva yang tadi itu, kurva isokan sangat krusial bagi manajer agribisnis dalam menentukan kombinasi input pada pupuk fosfat dan kalium secara paling efisien demi menekankan biaya produksi total tanpa mengurangi output panennya. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan. Kombinasi optimum atau less cost combination tercapai ketika kurva isokon bersinggung langsung dengan garis isocost atau anggaran biaya. Teori ini menjadi fondasi perencanaan produksi pertanian jangka panjang. Sekian presentasi kami mengenai tentang isokuan. Mohon maaf bila ada salah kata